Tes. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 11. Silakan yang sudah join di-on-kan kameranya, ya. Sudah nggih? Karena waktu oh, Ibu Sri Yulianti ini berdua ya belajarnya ya? Sendiri, tak kira Ibu berdua biar bisa ngabsen ya. Eh, Absennya biar nggak salah. Kalau berdua isi namanya berdua, kalau sendiri isi namanya sendiri, itu maksudnya Ibu ya. Eh, untuk hari ini tanggal 1 Maret ya, ini kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Hindu dan budi pekerti ya. Sebelum pelajaran Ibu mulai, Ibu haturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Ya, sambil menunggu teman yang belum join, kita mulai saja karena waktu memang sudah menunjukkan pukul 8 lebih. Tadi karena ruangannya masih dipakai, makanya agak terlambat sedikit seperti itu. Ya, Ibu, langsung saja share materi ya. Kemarin Ibu Dayu Laksmi mungkin sudah menjelaskan tujuan dari wiwaha menurut agama Hindu. Nah, Ibu akan melanjutkan lagi sedikit tujuan dari perkawinan menurut agama Hindu ya. Di sini ada 3 tujuan dari perkawinan menurut agama Hindu. Yang pertama itu Dharma Sampati, yang kedua Praja, yang ketiga Rati. Ya, yang punya buku LKS atau buku paket atau yang tidak punya silakan dicatat yang penting-pentingnya atau kalian bisa minta PowerPoint-nya Ibu, chat pribadi Ibu seperti itu. Nah, tujuan perkawinan menurut agama Hindu. Yang pertama Dharma Sampati. Dharma Sampati itu adalah kedua mempelai secara bersama-sama melakukan dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti yajna. Nah, kita sudah ketahui bahwa tujuan terus kewajiban dalam suatu perkawinan atau menuju grasta asrama yaitu melaksanakan yajna. Contohnya adalah kita harus melakukan yang namanya pancayajna. Bermasyarakat, dalam bermasyarakat pasti kita juga melakukan yang namanya yajna. Tedun ke pura, ngayah di pura seperti itu. Selanjutnya misalnya kita tedun ke Banjar, melaksanakan yajna di Banjar seperti itu. Terus melaksanakan upacara manusia yajna bergotong royong atau tedun ke Banjar ke rumah tetangga seperti itu melaksanakan yang namanya pawiwahan, ngaben ya, seperti mecaru itu kan di Bali kita sangat terkenal sekali dengan istilah gotong royong, bersosialisasi itu sangat kental sekali dalam kehidupan
di Bali. Nah, maka daripada itu tujuan dan kegiatan utama dari perkawinan itu salah satunya adalah yadnya, melaksanakan yadnya. Itu. Nah, kita tahu juga ketika kalian dalam keluarga ya sebagai anak sudah pasti kalian juga melaksanakan yadnya di rumah kalian masing-masing. Bahkan setiap hari-hari tertentu, ya, nemetike karma dan nitya karma, ya seperti itu. Nah, maka daripada itu yadnya itu wajib kita laksanakan setiap hari. Selanjutnya, praja. Praja artinya kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Ya, melalui yadnya dan lahirnya putra yang suputra, seorang anak dapat melunasi utang jasa kepada leluhur, dewa, dan para guru. Di sini sudah jelas dapat dipahami ketika seseorang yang sudah menduduki yang namanya grahasta asrama atau tingkat grahasta asrama, pernikahan, perkawinan, ya, sudah pasti tujuan utamanya adalah harus memiliki keturunan. Mengapa putra? Nah, mengapa putra? Dalam Hindu, seorang putralah yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban para leluhur. Ya, maka daripada itu penting sekali dalam Hindu. Ya, dalam Hindu terutama ini harus memiliki putra, bahkan yang suputra. Ya, bagaimana kalau tidak memiliki putra, Bu? Bagaimana kalau semuanya putri? Apakah itu akan terpengaruh? Nah, itu ada solusinya yang sudah ditentukan agar amanat dan kewajiban itu bisa dilaksanakan. Ya, ada seperti nanti kita akan ketemu dalam pembahasan itu ada pernikahan campuran, nyentane, seperti itu. Ya, nanti itu akan ada bahasannya jika tidak memiliki putra. Seperti ini. Nah, amanat kewajiban kepada leluhur seperti apa yang harus dilaksanakan, yang harus dilanjutkan? Siapa yang tahu? Amanat kewajiban kepada leluhur yang seperti apa yang harus dilanjutkan oleh putra tersebut? Siapa yang bisa menanggapi? Raise hand boleh? Ada yang bisa menanggapi? Ya. Jadi amanat kewajiban seperti contohnya yang pertama itu sudah pasti menjalankan yang namanya yadnya, dharma. Yadnya sane patut kelaksanaan ring merajan rumah tersebut. Ya. Ya, itu amanat dan itu kewajiban. Terus bermasyarakat. Itu kewajiban yang harus dilaksanakan. Melanjutkan kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya, bermasyarakat, bersosialisasi. Seperti itu. Selanjutnya, kewajiban apa yang harus
lanjutkan, yaitu kewajiban untuk menjaga yang namanya tempat dari leluhur kita, ya, rumah yang sudah kita tinggali, mungkin itu yang dibangun, yang didapat, yang diperoleh oleh leluhur kita. Sama dengan misalnya leluhur kita, misalnya ibu, ya, ibu kan punya adik laki-laki. Nah, kakek ibu itu sudah menyiapkan suatu rumah khusus untuk ayah ibu, yang itu tidak boleh kita tinggalkan, tetapi kita harus tetap jaga karena itu pemberian leluhur, pemberian kakek. Nah, beliau mendapatkan itu dari jeripayah misalnya, ya, dari jeripayah nak pido kumo ke umo gitu ya, membajak sawah, walaupun itu bukan sawahnya, tapi dari membajak sawah orang lain menghasilkan beberapa tanah seperti yang bisa dibangun. Nah, seperti itu. Nah, amanat leluhur. Nah, amanat sama kewajiban hampir sama. Di sini melanjutkan amanat. Nah, di sini kan amanat apa yang harus dijalankan. Nggih, cening yen ngelah sentano muani gitu misalnya. Ya, harus yang namanya ngoyong Jumat, sing dari keluar gitu misalnya. Kan banyak sekarang kerja ke kapal ya, sebelum pandemi kerja ke kapal yang nggak pernah pulang seperti itu. Nah, atau misalnya leluhur kita memiliki yang namanya hutang, di Merajan ke Mekarya, konen nyidang, nanti kamu yang melanjutkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita yang harus melanjutkan amanat dari leluhur. Nah, itu pentingnya seorang putra, ya, lahir dan harus, ya, harus ada dalam suatu perkawinan. Karena memang tujuan utama dari perkawinan harus melanjutkan keturunan. Selanjutnya, rati. Rati adalah kedua mempelai dapat menikmati kepuasan harta dan kama yang tidak tertentang dan berlandaskan dharma. Jadi harta dan kama, harta ya, kama keinginan yang tidak bertentangan dan berlandaskan dharma. Jadi setiap suatu perkawinan itu sudah berlandaskan dharma. Satu keinginan yang ingin diperoleh oleh sepasang suami istri, ya, sehingga yang namanya harus memiliki keturunan itu sudah berlandaskan dharma. Jadi itu hukumnya wajib. Ya. Nah, tetapi jika kama yang diinginkan sebelum pernikahan terjadi, itulah yang disebut tidak berlandaskan dharma. Sing tadi tidak boleh. Ya. Nah, harta grasta asrama, ya, itu tujuannya harta, dharma, arta, dan kama. Sementara dalam catur asrama, brahmacari, tingkatan yang paling pertama itu harus mencapai yang namanya dharma, kebenaran dengan belajar. Tingkatan yang kedua, grasta asrama, satu perkawinan, ya, itu dengan tujuan yaitu setelah memperoleh dharma boleh yang namanya
cari harta. Dengan dharma kita mencari harta, dan kama, keinginan. Ingin apa? Ingin memiliki rumah, boleh. Ya, ingin setelah memiliki harta kan pasti ada keinginan yang pasti ingin dicapai. Namanya aja manusia, hidup di duniawi. Pasti ada keinginan yang ingin dicapai. Semasih bisa. Jangan memaksakan diri. Ya. Nah, dengan harta kita bisa mewujudkan kama. Itu geraste asrama. Kalau yang namanya wana praste, tingkatan selanjutnya setelah geraste, itu baru setelah kita memulai dharma, harta, dan kama, tujuan yang terakhir harus yaitu moksa. Ya, dalam tingkatan grasta belum, moksanya masih boleh lah, karena tujuannya adalah harta dan kama. Itu. Nah, itu tujuan perkawinan menurut agama Hindu. Ada dharma sampati, praja, dan rati. Itu kalian diingat, kalian catat. Selanjutnya, bentuk-bentuk perkawinan di Bali. Bentuk-bentuk perkawinan di Bali. Nah, itu ada 4. Ya, ada 4 sistem atau bentuk perkawinan di Bali. Yang pertama itu memadik atau meminang. Yang kedua nyentano. Yang ketiga ngerorot atau ngerangkat. Yang keempat melegandang. Sudah? Nah, memadik atau meminang. Nah, ini sudah lumrah kalian dengar ya. Memadik atau meminang yaitu calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan. Ya, untuk meminang mempelai perempuan atau calon istrinya. Selanjutnya, nyentano. Nyentano yaitu mempelai laki-laki tinggal di rumah mempelai perempuan. Ya, sudah biasa ya, mempelai laki-laki tinggal di rumah mempelai perempuan. Nah, itu istilahnya nyentano. Sudah biasa kalian dengar. Selanjutnya ngerorot atau ngerangkat. Ngerorot atau ngerangkat yaitu upacara perkawinan yang berlangsung atas dasar cinta sama cinta antara kedua mempelai. Nah, artinya di sini tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan, entah itu dengan cara meminang, entah itu dengan sistem atau bentuk perkawinan nyentano. Yang pasti atas dasar cinta sama cinta. Selanjutnya melegandang. Nah, melegandang yaitu perkawinan atas paksaan yang tidak didasari cinta sama cinta. Ini kemungkinan itu dijodohkan oleh orang tua atau satu pihak mencintai, tapi pihak yang lagi satu tidak mencintai. Nah, dalam bentuk perkawinan di Bali nyentano inilah solusi dari
praja tadi, ya. Solusi dari praja tadi yaitu ketika tidak memiliki yang namanya putra, namun hanya putri saja, solusinya adalah nyentane inilah. Karena sistem perkawinan nyentane ini masih sangat lumrah dilaksanakan, ya, agar tujuan perkawinan untuk melaksanakan dharma, memiliki suatu keturunan, dan dapat yang namanya menikmati kepuasan arta dan kama itu bisa terlaksana. Artinya, seandainya misalnya dalam satu rumah tangga itu tidak memiliki anak, bagaimana? Nah, kalau dalam satu rumah tangga itu tidak memiliki anak, gimana? Kan ini real ya, pasti masih ada terjadi seperti itu, ya kan? Pasti. Kalau tidak memiliki anak, bagaimana? Dengan leluhurnya bagaimana? Siapa yang bisa menanggapi? Atau ada pengalaman tetangganya seperti itu? Bagaimana solusi di dalam rumah tangga tersebut jika tidak memiliki suatu anak? Siapa yang bisa menanggapi? Coba ditanggapi. Siapa tahu ada yang pengalaman seperti itu. Yang menanggapi silakan sebutkan nama, raise hand, sebutkan nama dan kelas. Ada yang ingin menanggapi, menjawab. Ada? Ada yang ingin menanggapi? Jika dalam suatu rumah tangga itu tidak memiliki yang namanya sentana, entah putra ataupun putri. Ada? Ya, jadi solusinya apa? Satu, dengan tidak memiliki keturunan, berarti tujuan dari gerahasrama atau perkawinan itu tidak terlaksana. Solusinya adalah dengan cara pertama mengangkat anak, ya, yang sudah disetujui, mengangkat anak yang sudah disetujui oleh keluarga besar. Itu harus persetujuan keluarga besar ya, karena ini berkaitan dengan yang namanya melanjutkan amanat ya dan kewajiban dari leluhur. Seperti itu. Entah itu mengangkat anak dari keluarga besar, atau misalnya kita punya adik, kita punya paman, kita punya sepupu yang memiliki anak laki-laki atau perempuan yang disetujui atau diperbolehkan anaknya itu untuk diangkat oleh keluarga si A ini yang tidak memiliki keturunan ini. Seperti itu. Atau lebih butuh persetujuan lagi ketika kita keluarga tersebut mengangkat anak yang bukan berasal dari keluarga besar tersebut, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persaudaraan, seperti itu sangat perlu dan sangat membutuhkan persetujuan dari keluarga besar. Seperti itu ya. Nah, itu solusinya jika tidak ada keturunan laki-laki atau perempuan dalam keluarga tersebut. Karena ini hukumnya ketika tidak ada keturunan dalam keluarga tersebut,
Ya. Jadi kewajiban kepada leluhur itu tidak akan terlaksana. Misalnya contohnya adalah kewajiban yang paling utama seorang anak yaitu melaksanakan upacara fitriyatnya terhadap orang tuanya, terhadap kakek, nenek, ayah, ibu. Semua orang itu kan pasti akan yang namanya meninggal. Nah, kewajibannya itu adalah melaksanakan upacara fitriyatnya terhadap orang tuanya. Memang terlaksana oleh keluarga besarnya, tetapi paling penting adalah yang melaksanakan upacara fitriyatnya, menghantarkan orang tua kita ke yang namanya swargan, mendoakan orang tua kita itu adalah keturunan yang paling penting. Ya, artinya doa dari seorang anak lah yang akan mengantarkan kedua orang tuanya tersebut ke swargan, seperti itu. Itu pentingnya. Nah, jadi sistem atau bentuk perkawinan melegandang itu masih ada, tetapi itu tidak baik atau tidak pantas untuk dilaksanakan. Ya, itu akan berpengaruh terhadap suatu atau terhadap perkawinan yang akan berlangsung. Itu bisa berpengaruh. Ya, karena dalam Hindu tidak ada istilah suatu perpisahan, itu sangat dilarang. Jadi melegandang itu tidak baik untuk dilaksanakan. Nah, ini sistem perkawinan campuran dan makarolemah, ya. Sistem perkawinan campuran dan makarolemah yaitu sistem perkawinan campuran, perkawinan yang dilaksanakan oleh mempelai berdua masing-masing yang berbeda agama, ya, suku, adat, dan bangsa. Nah, di sini misalnya agamanya berbeda, agama Hindu dengan agama lain. Terus bangsa misalnya orang Bali menikah dengan orang bule, itu kan banyak sekarang. Nah, sistem perkawinan campuran ini sudah diatur dan diperbolehkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 57. Ya, ini sudah diperbolehkan. Namun dalam pelaksanaannya, karena berbeda agama, jadi kita harus menyamakan persepsi, terus prinsip, tujuan dalam perkawinan. Yang tidak beragama Hindu itu harus melaksanakan yang namanya upacara Sudi Widani. Itu Ibu garis bawahi. Harus melaksanakan upacara Sudi Widani. Apa itu upacara Sudi Widani, Bu? Apa itu upacara Sudi Widani? Nah, upacara Sudi Widani menghindukan ya agama yang non-Hindu. Jadi yang agama non-Hindu akan kita rubah status agamanya menjadi agama Hindu dengan upacara Sudi Widani. Seperti apa upacaranya? Ya, upacaranya adalah sebelum
Upacara mekalan-kalan dilakukan dalam pernikahan, ya. Sebelum upacara pekalan-kalan dilakukan dalam satu perkawinan, atau natab pada saat dinatahan itu. Jadi yang non Hindu itu harus melakukan upacara yang dari pertama bagaimana seorang bayi yang belum lahir. Dalam Hindu kan menggedong-gedongan. Dari belum lahir menggedong-gedongan 7 bulanan ibu lah katakan. Setelah lahir yaitu 1 bulan 7 hari. Ada Banten menggedong-gedongan, ada Banten 1 bulan 7 hari, ada Banten 3 bulanan, ada Banten 1 otonan, ya, ada Banten 3 oton, ya, dan ada Banten metatah. Itu yang harus selesaikan terlebih dahulu. Itu yang disebut upacara sudi widani. Setelah upacara tersebut selesai, baru mempelai non-Hindu ini sudah sah menjadi agama Hindu. Yang dijelaskan, diperkuat oleh surat-surat yang harus ditandatangani. Ya, dari catatan sipil. Artinya agama ya berubah. Sing agama non-Hindu ben apa Kristen, Islam, bukan itu lagi. Jadi agama Hindu di catatan sipil tercatat. Nah, setelah itu baru dilaksanakan upacara perkawinan, pawiwahan, patut demakalan-kalan, patut nenatab di balai dangin, itu baru dilaksanakan. Selanjutnya makaro lemah atau pada gelahang. Nah, ini kan sudah lumrah. Upacara perkawinan yang dilaksanakan pada 2 tempat, yaitu pihak purusa dan pihak perdana. Artinya pihak laki-laki dan pihak perempuan. Ya 2, artinya membanjar 2. Ya, 2 membanjar. Pihak laki-laki membanjar, pihak perempuan juga membanjar. Artinya segala kegiatan bermasyarakat, segala kegiatan upacara yadnya itu harus dilaksanakan pada 2 tempat tersebut. Entah pihak purusa dan pihak perdana. Seperti itu. Nah, itu sudah Ibu jelaskan beberapa bentuk sistem perkawinan di Bali. Oke. Apa ada pertanyaan yang kurang jelas? Silakan yang ingin bertanya, boleh tentang bentuk perkawinan dan tujuan perkawinan. Silakan, entah itu dalam suatu bermasyarakat, kalian pernah lihat fenomena, kejadian yang mungkin berkaitan dengan perkawinan. Silakan, resen boleh, di mute mikrofonnya juga boleh. Ada yang mau bertanya? Tidak? Nah, untuk hari ini ya, Ibu sudah jelaskan tujuan dan sistem perkawinan. Minggu depan kita akan lanjut. Ibu Dayu Laksmi akan menjelaskan yaitu bentuk perkawinan menurut Kitab Menawa Dharma Sastra. Itu ada 8 jenis. Ya, itu kalian boleh baca di buku
atau di Google juga boleh. Cari 8 bentuk atau 8 jenis bentuk perkawinan menurut Kitab Manawa Dharma Sastra. Ini ada 8, nanti kalian di rumah cari artinya masing-masing. Ya, itu tugas kalian di rumah, cari artinya masing-masing. Minggu depan Bu Dayo Laksmi akan menanyakan kalian. Ya. Untuk info lebih lanjut, mulai besok, sekarang Ibu akan upload ulangan harian. Besok kalian boleh kerjakan, mulai besok kalian boleh kerjakan ulangan harian. Hari ini Ibu upload dan mulai besok pagi kalian boleh kerjakan ulangan harian. Ya, itu info yang Bu bisa sampaikan. Ingat UTS sudah dekat, belajarlah lebih giat, jaga kesehatan di masa pandemi ini, agar kegiatan belajar secara daring masih bisa tetap berlangsung, ya. Karena setungkara siapa tahu bulan Maret ini kita bisa bertemu atau bertatap muka, belajar bertatap muka. Setelah UTS siapa tahu kita ada jadwal belajar tatap muka. Ya, kita jaga kesehatan semuanya agar kita terhindar dari virus dan kita bisa bertemu belajar tatap muka. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Ya, siapa tahu ya nanti ada ingin minta PowerPoint-nya Ibu, boleh chat Ibu pribadi. Ya, akhir kata Ibu aturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Karena tadi masih di Kalau bisa gitu benar. Bisa seperti Ibu tuh bertanya dia yang enak. Pancing. Nah, yang Miki bab 7. Terima kasih. Tidak ada murid, weh. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Nah, pada hari ini kita kembali lanjut tentang pembelajarannya. Nah, untuk itu Bapak sesuai janji dulu, kalau anak-anak mau bertanya ataupun ada masalah
ataupun ada yang belum dimengerti, pada hari ini kalian dalam waktu yang singkat ini, mungkin lagi 15 menit, kita bisa berdiskusi. Nah, untuk itu Bapak berikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengajukan hal yang mungkin belum paham, karena materi ini terlalu terlalu luas, banyak, dan menyangkut banyak sekali. Maka kalau kita tidak belajar, tidak membaca buku dan sumber yang lain, sulit untuk dipahami. Nah, untuk itu anak-anak boleh kita berdiskusi. Silahkan kalau ada yang mau. Kalau tidak, kita lanjut lagi sedikit tentang materinya. Ada? Yang ada, Bu. Yang ada mutakor. Silahkan buka aja ya. Yang mana nih? Bisa? Oh ya. Silahkan dibuka kameranya. Nah, selamat pagi, kita kembali. Bapak mau kita berinteraksi. Kalau ada anak-anak yang kurang paham, silahkan bertanya ataupun menyampaikan hal tentang pembelajaran kita yang dari kemarin. Silahkan, siapa mau? Ada? Silahkan. Nggak ada. Bu, kalau kembali ke materi, tidak ada. Yang ini? Yang ini? Iya, yang ini. Sudah. Kan ini?
Udah ya, kemarin Bapak Jenggala udah menyampaikan beberapa. Kita sudah dari sini Pak Jenggalanya, dari sini udah. Kemudian ini juga udah disampaikan beliau. Ini juga, ya, contoh-contoh ancaman. Terus ini juga, ya, ancam di bidang ekonomi. Terus ini juga udah kata beliau, ya. Ini juga sudah. Terus ini juga. Nah, sekarang Bapak lanjut ke yang ini ya. Strategi mengatasi ancaman. Nah, yang kemarin itu ada beberapa bentuk ancaman-ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Semua ancaman itu kita harus tangkal, kita harus cegah. Itu ada strategi mengatasi ancaman tersebut. Ada strateginya. Nah, kita mulai dari yang pertama, strategi mengatasi ancaman ideologi. Ya, mengatasi ancaman ideologi. Strategi negara dalam mengatasi ancaman bidang ideologi itu ada beberapa. Ya, di antaranya nomor satu, menerapkan paham Pancasila dalam segala aktivitas berbagai kegiatan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Nah, menerapkan paham Pancasila kamu sudah tahu bahwa itu adalah ideologi negara, dasar negara. Semua orang, apapun yang dilakukan oleh warga negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Semuanya. Nah, kita kemarin ambil contoh, lagi ya Bapak ambil contoh FPI. FPI tidak mau menjadikan Pancasila sebagai asas organisasinya, maka pemerintah mengambil tindakan tegas membubarkan FPI. Karena kalau itu diberikan berkembang, yang melanggar ini, yang menyimpang dari Pancasila, maka akan menjadi ancaman ideologi. Menjadi ancaman itu. Maka harus ditumpas. Nah, itu satu contoh. Yang nomor dua, memahami lebih dalam arti penting Pancasila sebagai ideologi. Maka anak-anak mulai dari TK sampai perguruan tinggi itu diberikan pemahaman, diberikan pelajaran mengenai dasar negara kita Pancasila. Bahkan itu merupakan mata pelajaran wajib yang harus kita dapatkan dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Nah, itu tujuannya apa? Untuk mencegah, menangkal ya ideologi yang mungkin akan mempengaruhi warga negara kita. Makanya kita harus memahami arti penting Pancasila yang sudah terbukti mampu menyatukan semua golongan di Indonesia. Nah, yang nomor tiga, memahami nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat dari hal yang kecil hingga hal yang besar. Ya. Mulai di keluarga ditanamkan nilai itu, nilai ketuhanan, bagaimana kita melaksanakan ajaran agama, ya, bagi semua agama, walaupun kita berbeda, tapi tujuannya sama. Kemudian di dalam masyarakat, tadi Bapak dengar ibunya bergotong royong gitu ya di masyarakat. Terus kita bisa melakukan di sekolah, saling menghargai walaupun kita dari berbagai kalangan merasa satu. Ya. Setiap permasalahan yang ada kita musyawarahkan,
cari jalan tengah yang semua bisa menerima. Kemudian bersikap adil, ya adil kepada siapapun. Nah ini ya, menanamkan nilai Pancasila. Yang nomor 4, meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi usaha pemecah belahan bangsa. Nah di sini kita yang sudah tangguh, yang sudah paham, sudah mendarah daging ideologi Pancasila dalam tubuh kita, Bapak yakin kita tidak akan mungkin mudah untuk dipecah belah. Ya. Nah makanya yakinlah kita kepada ideologi bangsa kita. Yakin. Yang nomor 4, meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi usaha pemecah belahan. Oh ini udah tadi ya. Yang nomor 5, menumpas setiap gerakan yang separatis secara tegas. Di tanah air kita sampai sekarang masih ada banyak gerakan-gerakan separatis bersenjata ini. Mereka yang tidak mengakui secara sah pemerintahan yang sah. Tidak mengakui dia. Dia melakukan gerakan menentang pemerintah dengan angkat senjata, ya, melakukan perlawanan-perlawanan. Inilah yang disebut dengan gerakan separatis. Ini masih terjadi di Aceh, di Papua, di pedalaman Sulawesi, masih ada ini. Nah, ya, kalau kita tidak yakin dengan ideologi kita, dia bawa ideologi baru, kemungkinan besar kita bisa dipecah belah seperti ini. Maka mari kita yakini ideologi kita yang sudah terbukti mampu menyatukan kita dari berbagai suku. Yang nomor 6, ya, menyebar dan memasyarakatkan wawasan kebangsaan dan implementasikan butir-butir Pancasila tersebut. Di sini anak-anak diharapkan untuk memiliki wawasan kebangsaan. Ini maksudnya, coba Anda perhatikan ini ya. Wawasan kebangsaan ini maksudnya kita bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku berbeda, ya. Ada 300-an suku berbeda di Indonesia. Kita bisa bergabung, bersatu, menjadi satu bangsa Indonesia. Itu adalah suatu pekerjaan yang sangat kuat, yang sangat berat ini ya, untuk menyatukan ini. Syukurlah kita dulu punya pejuang bangsa, pendiri negara yang sangat menghargai perbedaan sehingga mereka bisa bersatu. Nah, inilah perlu kamu hayati, pahami dengan sedalam-dalamnya bahwa kita walaupun berbeda bisa bersatu. Apa faktornya? Kembali ke sini ya, kepada ideologi. Kita percaya kepada ideologi, sebab itu bisa menyatukan kita bangsa Indonesia yang berbagai suku, berbagai ras, berbagai klan ya, berbagai keyakinan, bahasa dan sebagainya. Nah, untuk ke depan agar wawasan kebangsaan ini semakin bisa meyakini kita bersatu, maka apa yang ada di dalam Pancasila yang disebut butir-butirnya itu, nilai-nilai luhurnya itu, kalau dulu ada 36 butir, gitu ya, kita itu laksanakan, hayati, amalkan gitu ya, dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah yang nomor 7, ikut serta membela menjaga keutuhan bangsa dan negara. Ikut serta. Akan tetapi kita sudah punya lembaga itu, kita sudah punya yang khusus menjaga itu adalah Tentara Nasional Indonesia, TNI, ini yang di garda depan.
ya, di darat, di laut, di udara. Sedangkan untuk menjaga ketertiban masyarakat itu diserahkan kepada polisi. Jadi kedua lembaga itu bertanggung jawab di garis depan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Nah, lalu kita masyarakat di mana? Nah, kita tidak di depan gitu ya, tetapi kita siap membantu. Kita siap memberi informasi di mana ada hal-hal yang mencurigai, di mana ada gerakan-gerakan separatis. Itulah tugas kita. Dan siap berkorban juga apabila dibutuhkan oleh negara. Walaupun di Indonesia tidak ada wajib militer. Ya, tidak ada. Tetapi kita siap berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang kedelapan, agar kita yakin dengan ideologi kita, maka tadi Bapak sudah sebutkan, menumbuhkan sikap nasionalisme kepada anak-anak generasi muda melalui ini di sekolah-sekolah, ya, dari tingkat bawah sampai perguruan tinggi itu mendapatkan pemahaman tentang Pancasila. Kalau sekarang itu lebih banyak muatan pendidikan itu dituangkan dalam bidang studi mata pelajaran PPKN. Ini ya. Dan ini di setiap jenjang ada, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Tujuannya agar kita punya sikap nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa, setia kepada tanah air dan bangsa, rela berkorban demi tanah air dan bangsa. Itulah ini, nasionalisme. Nah, terus kita lanjut lagi dikit ya. Kemudian strategi menghadapi ancaman di bidang politik. Ini ya, di bidang politik Bapak bacakan. Menurut Nur M.S. Bakri, strategi di bidang politik bisa terwujud dengan adanya kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi Pancasila yang telah terbukti mampu memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis dan mampu melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Nah, itulah pendapat seorang ahli Nur M.S. Bakri menyikapi bagaimana strategi kita di dalam menangkal setiap usaha yang mau mengganggu kehidupan berpolitikan di Indonesia. Nah, dulu Bapak pernah bilang politik itu adalah apa? Politik itu adalah kekuasaan. Barang siapa yang ingin berkuasa, mereka harus terjun ke partai politik. Ya, tanpa itu tidak mungkin bisa berkuasa. Nah, terus setelah mendapatkan kekuasaan, mereka dijamin dengan undang-undang, dijaga oleh setiap warga negara, dijaga oleh setiap lembaga negara. Tuh, makanya seorang pejabat harus betul-betul mengabdi demi kepentingan bangsa dan negara. Tidak boleh ada unsur ingin mendapatkan kepentingan sendiri dan kelompoknya. Nah, terus dengan demikian strategi mengatasi ancaman di bidang politik itu ada 6 strateginya. Cara, taktik kita menghadapi ancaman di bidang politik. Apa itu? Ya, 1, mengembangkan demokrasi politik. Di dalam mencapai kekuasaan harus dengan demokratis. Itu ya. Demokratis, siapa saja boleh menjadi orang berkuasa. Siapa saja boleh ini ya.
asal dia memenuhi syarat, asal dia terpilih. Tuh. Kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Sekarang dibuka kesempatan kepada masyarakat sipil. Sipil itu siapa? Kita ini ya, yang tidak tergolong ke dalam polisi dan TNI, itu sipil, di luar itu sipil. Baik yang berkuasa maupun yang tidak. Nah, bagi mereka yang tidak memegang jabatan sipil, masyarakat biasa yang tidak memegang jabatan, kalau berpotensi mampu, kira-kira mampu dan mau menjadi pejabat, boleh ya, bisa itu. Di sini terbuka, ada arenanya, arena politik di sini. Disinilah Anda bertarung. Nah, Bapak yakin di antara kamu nanti pasti banyak yang jadi pejabat. Pasti itu ya. Mungkin kita berpikir Pak Bupati Gianyar, ya Pak Agus, waktu beliau masih SMA dulu mungkin tidak terbayang akan jadi bupati, ya, karena jalan ada, ini ya, mengaktifkan masyarakat sipil, masyarakat biasa boleh berkuasa, maka beliau menuntun karirnya di politik, masuk partai politik, kemudian bertarung di dalam pemilu, maka beliau dapat suara terbanyak. Jadilah pemimpin di Gianyar, pejabat. Nah, nomor 3, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Lembaga politik yang berkuasa ini perlu direformasi. Sekarang, para pelayan, orang yang duduk di sini, di lembaga politik sebagai pejabat pemerintah, harus melayani masyarakat. Ya, melayani. Maka sekarang dalam pemerintahan Pak Jokowi ini direformasi itu ya, lembaga politik itu. Tidak boleh dia dilayani oleh masyarakat. Dia yang pelayan masyarakat. Tetapi untuk reformasi yang sebenar-benarnya itu sulit dilakukan karena masih para pejabat ingin mendapat pelayanan. Ya, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Tidak seperti Gubernur Sulawesi Selatan itu ya. Dia itu korupsi, menjarah uang negara, jumlahnya tidak tanggung, 51,8 miliar. Berapa uang itu ya? 51 miliar. Nah, kalau itu udah diambil sendiri, berarti pembangunan di Sulawesi Selatan akan terganggu. Walaupun proyeknya semua dikerjakan, kualitasnya rendah. Makanya jalan yang seharusnya kualitas A dibuat kualitas C, maka hujan 2 kali aja udah hancur. Yang rugi siapa? Ya. Padahal uang itu hasil pajak dari rakyat yang hanya menjual kebun itu ya, menjual hasil kebun, menjual hasil ternak agar bisa bayar pajak, setelah terkumpul diambil oleh pejabat. Inilah pejabat yang tidak mau direformasi. Nah, kalian nanti kalau jadi pejabat jangan seperti itu. Harus melayani masyarakat. Pejabat sudah dibayar semuanya itu ya, gaji, perumahan, alat-alat rumah tangga, perjalanan, sampai dia keamanan diri sendiri dijaga. Tuh. Ya, maka janganlah kita menyalahgunakan kepercayaan rakyat yang diberikan kepada Anda yang sudah jadi pejabat. Nomor 4, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan warwibawa. Ini dari zaman Orde Baru, Pak Harto sudah mendengungkan ini.
pemerintah harus bersih. Ini bersih dari KKN, dari korupsi, kolusi, nepotisme, itu ya, tidak boleh mementingkan keluarga, itu ya, tidak boleh ngambil uang rakyat, itu ya, tidak boleh mementingkan kolega, tidak boleh berwibawalah pemerintahan yang demikian. Nomor 5, menegakkan supremasi hukum. Nah, kemarin kita sudah bicara penegak hukum itu ada lembaganya. Ya, lembaga-lembaga penegak hukum, masih ingat kamu? Seperti kepolisian itu penegak hukum. Seperti kejaksaan, hakim, pengacara itu juga ya. Nah, ini penegak hukum. Semua ini harus betul-betul menegakkan supremasi hukum sesuai dengan aturan. Ya. Tidak boleh menafsirkan hukum tersebut sesuai dengan kepentingan pribadinya. Tidak boleh, harus tegak. Ya, maka simbol daripada hukum itu, ada keadilan itu adalah timbangan. Nomor 6, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional ini sangat penting. Untuk bisa ini terlaksana dengan baik, diperlukan seorang warga negara yang betul-betul mempunyai kemampuan diplomasi tinggi, hebat, kuat gitu ya. Ini. Nah, Bapak akan bangga sekali nanti kalau di antara kamu ada yang bisa jadi diplomasi untuk Indonesia. Bekerja di luar negeri untuk kepentingan Indonesia. Ya, apakah anak-anak jadi duta, jadi konsul, ataupun pejabat-pejabat di sana. Itu tugas Anda nanti di luar negeri sebagai diplomasi, memperkuat posisi Indonesia, memperjuangkan keinginan-keinginan Indonesia di dunia internasional. Tuh, kita dulu punya Bung Hatta itu ya, Bung Hatta. Beliau seorang politisi yang handal, kemudian cerdas, selalu diperhitungkan di dunia internasional. Tahun 45-an itu ya, 45 sampai 50. Itulah orang hebat Indonesia yang banyak memperjuangkan kepentingan Indonesia di dunia internasional. Nah, kalau seorang menteri luar negeri tidak memiliki kapasitas seperti itu, maka semua kepentingan kita akan diabaikan. Ya, kita akan selalu di posisi yang lemah. Maka daripada itu, kita harus memperkuat politik internasional kita agar kita bisa dipandang sebagai sebuah negara yang betul-betul bisa menentukan gitu ya. Tidak kita yang ditentukan, kita yang menentukan. Nah, itu harapan kita. Semoga di antara kalian yang ada 36 kali 11 ya, 36 kali 11, berapa itu ya? 390 sekian orang, ada nanti yang ingin itu ya, berminat untuk ini. Nah, itulah harapan Bapak. Kita lanjut dikit lagi. Mungkin lagi satu ini ya. Politik di Indonesia harus dapat dilihat dari konteks ketahanan nasional. Ya. Politik di Indonesia, ya, politik pemerintahan kembali ya, pemerintahan di Indonesia harus dapat dilihat dari konteks ketahanan nasional. Politik itu ada dua sebetulnya dalam sebuah negara. Ada politik dalam negeri, ya,
politik dalam negeri adalah kehidupan politik. Maaf ya, ini salah tulis. Kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang unsur-unsurnya terdiri dari ya, unsur-unsur politik dalam negeri. Ini dia. Struktur politik merupakan wadah penyaluran pengambilan berupa kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah dalam menjaring pengkaderan. Dalam perpolitikan itu ada struktur politik. Di dalam struktur politik ini ujungnya menjaring warga negara yang terbaik, penduduk rakyat Indonesia yang terbaik untuk bisa menjadi pemimpin nasional. Ini siapapun dia. Siapapun dia. Ya, siapapun dia. Pak Jokowi, beliau seorang pengusaha mebel. Krempeng gitu ya, kurus. Siapa mengira beliau jadi presiden? Sebelum Pak Jokowi, SBY seorang jenderal besar. Ya, jenderal itu. Pak Harto, jenderal. Belum mampu membubarkan FPI, tidak bisa itu. Tentara, seorang jenderal, dikalahkan oleh FPI. Sekarang Jokowi, seorang pengusaha, sipil ini ya, sipil beliau, mampu membubarkan FPI. Luar biasa ini. Itu ya. Nah itu kemudian yang nomor 2, proses politik adalah satu rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan politik maupun kepentingan umum. Mereka akan bisa ke sini atau menjadi pemimpin yang lain, bupati, gubernur, itu ya, atau DPR, DPRD, BPD, ini muaranya nanti. Di sini dia bersaing, memperlihatkan kemampuan. Di sini dia. Kemudian budaya politik. Budaya politik adalah merupakan cerminan dan aktivitas dari hak dan kewajiban warga negara. Kita harus aktif. Komunikasi politik adalah merupakan suatu hubungan timbal balik ya, antara berbagai kepentingan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai sumber aspirasi masyarakat ini, sumber aspirasi maupun sumber pimpinan-pimpinan nasional. Dalam komunikasi politik ini kita akan menemukan ya, akan mendapatkan aspirasi bagaimana keinginan masyarakat. Itu akan didapatkan. Yang kedua, juga akan mendapatkan calon-calon pemimpin. Nih ya, di sini. Mungkin mereka dalam satu partai itu sudah bermusyawarah siapa yang cocok. Nah itu anak-anak sekalian. Nah ini lagi satu ya, politik luar negeri. Ini tadi ya, dalam, luar. Politik luar negeri apa? Ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita. Alinea nomor 4. Ini anak-anak sudah hafal betul. Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional dalam kehidupan antar bangsa. Nah, seperti tadi Bapak sebutkan, di sini perlu diplomasi yang ulung, yang tangguh, yang kuat, yang mampu mempengaruhi orang lain. Ini diperlukan di sini. Yang ketiga, politik luar negeri kita bebas aktif. Nah, sementara itu dulu anak-anak sekalian, udah lebih Bapak ambil waktu, kita sambung nanti. Kalau Bapak ada salah kata, salah tulis sana, Bapak mohon maaf, dengan Bapak tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.